Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Terlihat seorang profesor sedang mengamati seseorang di dalam tabung percobaan. Dia berkata, mandibulanya hancur, 8 tulang rusuk patah, jantung tertembus, hati, limpa, dan ginjal semuanya rusak. Membuat zat ini di tubuhmu menghabiskan banyak magic kristal. Teknologi Abyssal sekarang dapat mengekstraksi sel bernilai tambah dari makhluk abis dan mentransplantasikannya ke dalam tubuh manusia. Kebetulan DNA-mu cocok dengan monster itu. Dan itu adalah kabar baiknya. Dan kabar buruknya adalah kamu akan menjadi ras campuran. Setelah itu, Caesar dibawa bertemu dengan monster yang sangat besar dan kuat. Caesar telah membuktikan bahwa dia sudah layak untuk bergabung dengan Lionheart sebagai anggota resmi. Monster itu menyuruh Caesar untuk mengenakan sebuah lencana yang dilemparkan di hadapannya dan menjadi lengan tambahannya, yaitu menjadi peliharaannya. Caesar menanyakan bagaimana dengan keadaan rekan satu timnya. Namun monster itu mengatakan kalau bocah-bocah tak berguna itu semuanya telah mati. Dalam hati Caesar, ini adalah dunia yang akan menelan semua manusia utuh-utuh. Jika kamu tidak bisa membuktikan nilaimu, maka kamu akan diperlakukan sebagai sampah. Tiba-tiba, kekuatan Caesar meningkat dan dapat melepaskan cengkraman dari Yeking. Pesan sistem pun muncul. Tak tergoyahkan, pertahanan telah meningkat pesat. Kekuatan destruktif telah meningkat pesat. Kecepatan pun meningkat pesat. Yeking sedikit melihat situasinya. Dia mempelajari apa yang sebenarnya terjadi kepada Caesar. Setelah itu, Yeking melihat tangan Caesar yang tadinya sudah hancur karena beradu pukulan dengannya, kini dengan cepat kembali pulih. Dan tak diduga, dengan cepat juga Caesar langsung memukul Yeking dengan keras. Walaupun sudah menerima pukulan keras dari Caesar, namun Yeking masih bisa mempertahankan keseimbangannya sehingga dia tidak terjatuh. Setelah itu, Caesar mengeluarkan beberapa magic kristal yang berwarna merah. Caesar berkata, inti dari kristal ajaib adalah energi yang dipadatkan dan kekuatan sihir yang melonjak. Selama bulan darah, kristal ajaib murni ini sangat kuat. Karena organ monster yang ditransplantasikan, aku juga bisa menyerap kekuatan kristal ajaib itu. Dan aku bisa mendapatkan kekuatan yang melebihi level bos abis untuk sesaat. Setelah itu, Caesar langsung memakan beberapa kristal yang ada di genggamannya tadi. Setelah itu juga, pesan sistem pun muncul. Bos terdeteksi. Rodrigo Caesar telah muncul. Terlihat tubuh Caesar yang telah bertransformasi menjadi setengah monster. Di kepala dan tubuhnya muncul tanduk dan duri-duri runcing berwarna merah. Berbeda dengan Caesar, kali ini Yeking sudah kelelahan. Pesan sistem muncul. Mode Berserk telah berakhir.
sekarang memasuki kondisi kelelahan selama 30 detik. Sembari mengusap lukanya, Ye King berkata, "Hah, bagaimana bisa? Dia dikenali sebagai monster level boss oleh sistem. Apa yang terjadi dengan tubuh orang ini? Sial, ini bukan waktu yang tepat." Yao Tong melihat keadaan Ye King dan menanyakan bagaimana keadaannya. Namun Ye King tak meresponnya. "Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyerahkan martabat manusia," teriak Caesar sembari mengeluarkan kekuatannya yang membuat bebatuan di sekitarnya hingga hancur dan terangkat ke atas. Ye King melihat ke arah Yao Tong. Dia berpikir sesuatu tentang dia. "Serahkan tubuh manusiamu dan jadilah monster tanpa batasan moral apapun," teriak Caesar sembari menendang beberapa batu di depannya ke arah Ye King dan Yao Tong. Ye King pun langsung melompat untuk menghindari batu-batu itu. Sedangkan Yao Tong yang memiliki skill yang lebih kurang, dia terlempar akibat benturan batu besar di sana. Setelah itu, Caesar langsung melompat ke arah Ye King yang sedang berlari mengambil jarak dari Caesar. Ye King pun menyadari dan langsung menoleh ke belakang. Namun tak sempat bereaksi, tubuh Ye King pun langsung hancur setelah menerima pukulan dari Caesar. Caesar pun tertawa bahagia setelah berhasil mengalahkan Ye King. Tubuh Yao Tong pun bergetar setelah melihat kekuatan Caesar yang sangat luar biasa. Dalam hati Yao Tong, "Tidak diragukan lagi. Kami sampah tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemain yang benar-benar kuat. Ye King, nama orang dengan kekuatan tersembunyi itu, sudah jauh lebih baik dari rekan-rekannya. Bahkan dia bukan tandingannya dan mungkin terbunuh dengan satu pukulan. Meskipun dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia masih mengaktifkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tubuhnya sangat mengerikan. Aku benar-benar pasrah, yang lemah, meringkuk di depan mereka yang kuat. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah." Sembari memegang kepalanya, Caesar berkata, "Untuk menjadi kuat, aku harus menunjukkan penampilan jelek ini. Aku hampir melupakan satu hal kecil." Yao Tong terkejut setelah melihat Caesar melihat ke arahnya dengan hawa menghabisi yang kuat. Yao Tong bersumpah kalau dia tidak melihat apapun tentang Caesar yang telah menjadi jelek. Namun Caesar tak mau tahu. Dia mengatakan kalau Yao Tong telah mengacaukan misi pemanenan kristal ajaib itu, dan dia adalah umpan meriam terakhir yang telah menyaksikan tragedi ini. "Izinkan aku memberimu kematian yang heroik," teriak Caesar sembari mengeluarkan aura yang kuat ke arah Yao Tong yang membuat Yao Tong sangat ketakutan. Namun sebelum Caesar mengakhiri hidup Yao Tong meminta Caesar untuk menunggu sebentar. Yao Tong mengatakan jika dia punya pilihan selain mati. Yao Tong mengatakan jika dia tidak punya pilihan selain mati, dia masih punya sesuatu untuk dikatakan. "Hah, kamu terlalu banyak bicara. Dasar sampah," ucap Caesar. Dan sebelum menghabisinya, Caesar memberikan kesempatan kepada Yao Tong untuk mengatakan kata-kata terakhirnya. Namun di belakang Caesar, tubuh cloning Ye King mulai membentuk wujud kembali. Dan Yao Tong pun mengatakan permintaan terakhirnya kepada Caesar. Dia meminta agar dia bisa keluar dari abyss hidup-hidup. Semakin lama, tubuh Blood Nightmare semakin cepat berkumpul dan membentuk wujud padatnya.
Yautong mengatakan kalau bukan hanya dia satu-satunya umpan meriam yang menyaksikan tragedi ini. Akhirnya, setelah mendengarkan ucapan dari Yautong, Caesar pun menyadarinya. Dia melihat ke arah gumpalan cairan merah itu. Setelah membentuk ke tubuh Ye King lagi, dia berkata, terima kasih kepada penyair. Aku mendapatkan waktu lagi. Keadaan kelelahan baru saja dibatalkan oleh minuman itu. Ternyata selama Caesar menghadapi Yautong, Ye King memanfaatkan dengan meminum ramuan yang dia buat untuk mengembalikan staminanya. Setelah itu, Ye King berkata, mustahil untuk mendapatkan informasi tentang tubuhmu hanya dengan mengandalkan mata pengamatanku sebelumnya. Jadi, aku harus mengandalkan karakteristik Blood Nightmare untuk mendapatkan informasi tersembunyi dengan melakukan kontak dengan tubuhmu. Caesar terkejut dan berkata, Blood Nightmare? Mungkinkah orang yang kuhabisi tadi hanyalah tiruan? Sejak kapan? Ye King berkata, harga kekuatan yang mirip Superman ini mungkin lebih berat dari yang kau kira. Meskipun keterampilan tempur berserker sangat meningkatkan kekuatanku dalam waktu yang singkat, harga dari mengandalkan secara paksa kekuatan itu melebihi batas fisik, yaitu kelelahan selama 30 detik. Tapi kamu dengan tubuh yang mengabaikan batas antara manusia dan monster, mengulurkan tangan serakahmu ke arah abis itu sendiri. Jadi, abis itu secara alami akan... Kuharap kau membayar harganya. Jangan bercanda seperti itu. Ini adalah kekuatanku sendiri. Apa hubungannya dengan abis dengan hal itu? Ucap Caesar. Caesar kesal. Dia langsung melihat ke arah Yautong. Sembari berteriak keras, Caesar mengangkat tangannya ke atas dan bersiap ingin menghabisi Yautong terlebih dahulu. Namun dengan sangat mudah, Yautong berhasil menghindari dan berlari menjauh dari Caesar. Caesar sangat terkejut atas hal itu. Sedangkan Ye King hanya diam saja ketika melihat serangan Caesar berhasil dihindari oleh Yautong. Karena merasa dihina oleh Ye King, Caesar pun kesal. Dia langsung melesat ke arah Ye King. Namun, saat menyerangnya, lagi-lagi serangannya dapat dihindari juga oleh Ye King dengan mudah. Dan Ye King pun langsung mendarat tepat di hadapan Caesar. Caesar pun tak menyerah. Dia langsung melesat maju kembali ke arah Ye King untuk menyerangnya lagi. Dalam hati Ye King, perubahan bentuk tubuh menurunkan kecepatannya. Andai saja aku punya senjata sekarang. Saat Ye King berharap dia mempunyai senjata untuk menyerang Caesar, di belakangnya Yautong mengambil dagger milik Ye King yang terjatuh. Saat Ye King menahan pukulan dari Caesar, Yautong pun memanggilnya. Ye King langsung melihat ke arah Yautong yang telah melemparkan daggernya ke arahnya. Untung saja dagger itu berhasil ditangkap olehnya. Walaupun dalam hatinya Ye King merasa ngeri karena dagger itu melesat dengan cepat ke arahnya. Apakah dengan dagger itu Ye King akan bisa mengalahkan Caesar? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.